Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua, saya doakan semoga kalian jadi orang sukses semua di tahun 2023 ini ya. Dan semoga kalian diperpanjang umurnya, dibuka pintu rezekinya selebar-lebarnya. Apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak luput ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani siang kali ini teman-teman dengan rekondisi daripada market cryptocurrency yang sudah sedikit mantap jiwa ya teman-teman, karena Bitcoin sudah mengalami kenaikan ya dari yang tadinya bergelut di area 23.200, 23.300 ya kan, sekarang di area 23.700 ya. Jadi kenaikannya lumayan ya teman-teman ya. Dan dampaknya terhadap aset lain pun semuanya hampir merata mengalami kenaikan ya, meskipun ada beberapa aset yang masih dalam kondisi bearish. Oke, jadi di kesempatan siang hari ini teman-teman ada sedikit informasi nih datang dari price ya. Untuk si Brace sendiri teman-teman, kalau kita lihat dari harganya dia berada di kepala 55 ya teman-teman. Hari ini tadi sempat juga di area 58 atau 59 ya, sekitar itu teman-teman ya untuk harga price. Oke, jadi di sini banyak sekali dari teman-teman semua yang bisa dikatakan panik juga ya dengan keadaan Brace seperti ini. Oke ya, jadi sebenarnya nggak perlu panik gitu teman-teman ya. Jadi mereka itu berharapnya ketika burn itu terjadi ledakan atau pompaan harga ya. Jadi kan jauh-jauh hari memang sebelumnya sudah saya bilang teman-teman ya, harga itu akan naik biasanya cenderung ya, kalau kita belajar dari yang sudah gitu teman-teman ya. H-1 ya itu biasanya sudah mulai terjadi koreksi ya. Pas hari hanya itu biasanya koreksi ya teman-teman, seperti itu. Nah, H-2 ini biasanya jadi pemompaan harga yang cukup signifikan, biasanya rata-rata seperti itu. Nah, mereka yang panik selling ya, ada juga yang kecewa dan sebagainya. Mereka yang memiliki pemikiran seperti itu sebenarnya mereka itu hanya ingin kaya secara instan ya, tapi tidak mau melihat progres kedepannya seperti apa, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ingat, burn itu nggak akan naikin harga teman-teman. Yang bisa naikin harga yaitu demand ya. Dimana ketika burn ini terjadi, permintaan meningkat, di situ akan terjadi lonjakan harga ya. Karena memang di sini ya permintaan yang meningkat itu H-2 teman-teman, itu permintaan atau demand yang orang ingin membeli Brace itu meningkat di hari-hari itu ya. Ketika terjadi lonjakan harga, mereka take profit gitu. Itu hal wajar ya. Dan di sini pun saya nggak ngelarang kalian untuk take profit, karena saya sering nyaranin buat kalian kan ya, 50% untuk jangka panjang, 50% untuk ambil cuan ketika ada kenaikan yang cukup signifikan kan, seperti itu. Dan ini dampaknya ini akan positif, nanti kedepannya ini akan positif dampaknya teman-teman. Kenapa? Karena supply-nya semakin menipis. Ingat ya, target daripada developer kalau nggak salah itu di tahun ini dia ingin ngeburn sebesar 80% ya. Jadi saat ini persentasinya sekitar 57,9 ya, hampir ke 58% ya. Kalau ke 80% berarti kurang berapa persen? Sekitar 22% ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan di sini ada kabar yang cukup bagus juga sebenarnya datang dari Brace ya. Nah, dan di sini pun ada voting teman-teman, di mana voting tersebut ya, bayangkan apa yang dapat Anda lakukan dengan alat pemetaan data GeoWeb3 ya. Kami yang akan datang, nah saatnya menebak apa yang akan menjadi fitur pertama yang kami integrasikan ke dalam alat pemetaan data GeoWeb3. Nah, di sini ada tracking shipment ya, ada real estate in Brace ya, ada surfing maps ya. Kalian pilih yang mana? Kalau kita klik yang real estate, nah kebanyakan real estate in Brace ya, jadi pilih dominan ke ranah situ ya. Sebenarnya masih ada gebrak-gebrakan yang lain ya datang dari Brace ini ya, cuman cenderung orang yang merasa ekspektasinya gagal gitu ya, mereka cenderung kecewa ya. Maka dari itu saya pernah bilang ya, kalau kalian mau masuk ke Brace jangan berpikir untuk jangka pendek ya, untuk jangka panjang.
lihatlah progres yang dikerjakan oleh timnya, lihatlah pergerakan, lihatlah apa proyek yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Tapi tetap lakukan Dior ya teman-teman. Dan kita flashback dulu sebentar teman-teman ya. Kami punya rencana rahasia untuk membawa Breeze ke level selanjutnya ya. Bersiaplah untuk melepas landas ya. Jadi perlu kita ingat teman-teman, masih ada sesuatu hal atau gebrakan yang akan diberikan oleh tim Breeze. Kalau menurut saya pribadi seperti itu dengan petunjuk ini ya teman-teman ya. Petunjuknya ya kurang lebih ini ya, ini jadi ini kan belum diumumkan ya strateginya apa ini ya, karena memang akan ada sesuatu hal yang mungkin menurut dari timnya ini akan memberi gebrakan dan akan memberi lonjakan harga ya. Dan kita lihat saja teman-teman ya, mudah-mudahan ya dalam kurun waktu dekat ini diumumkan gitu teman-teman ya. Dan yang ini pun dari Bristrom ya teman-teman. Entah ini nanti akan ada hal apa ya, atau pelistingan atau apa. Oh ya, kalau kalian ikut dari grup Telegramnya Global Breeze teman-teman ya, di situ kan ada pertanyaan when Binance ya. Ada sesuatu anggota yang bertanya kapan listing ke Binance gitu, dan jawaban dari developernya oleh Gertsanem adalah soon. Oke. Nah, dan di situ pun dulu pernah ya dia apa ya, ngasih mention ya bahwasanya pertukaran yang akan menukarkan Breeze itu lebih tinggi dari OKX. Oke, lebih tinggi dari OKX. Dan kami lebih senang jika kalian bertanya kapan ke Binance. Oke, itu salah satu kode juga sebenarnya ya. Si Gertsanem itu lebih senang ketika dia ditanya kapan mau listing ke Binance. Dan kemarin ada yang bertanya juga ya kan, when Binance, dan jawabannya soon. Ya mungkin karena di sini memang banyak tebakan antara Coinbase, Binance ya. Terus mana lagi? Pokoknya exchange top 5 coin market cap ya, kurang lebih seperti itu. Tapi spekulasi dari para arminya yaitu ke Coinbase sama Binance. Dan perlu saya ingatkan lagi teman-teman, ketika Coinbase atau Binance ini tidak melisting atau belum melisting ya, jangan kecewa lagi gitu ya. Tapi kita lihatlah progres yang akan diberikan oleh tim Breeze. Nah, yang sedang ramai sebenarnya adalah perihal burn ya teman-teman, perihal burn daripada Breeze yang membuat panic selling juga ya. Jadi gini ya teman-teman, bukan hanya Breeze sebenarnya yang mengalami hal serupa ya. Aset-aset lain setelah event atau sebelum hari H event itu biasanya rata-rata memang terjadi koreksi ya. Dia itu akan hype ketika rumor tersebut sudah beredar, tanggal sudah ditentukan, biasanya ya seperti yang saya bilang, H-1, H-2 hari H tersebut teman-teman rata-rata itu akan melakukan pemompaan harga yang cukup signifikan. Pas hari H-nya rata-rata cenderung turun. Jadi kalian nggak orang yang menyalahkan lah kok burn malah turun, ya secara logika burn itu nggak naikin harga, burn itu ngurangin supply ya kayak ya. Dan itu nanti teman-teman lambat laut ketika supply-nya menipis, demand-nya meningkat, di situ ya akan terjadi dampak yang cukup signifikan juga ya. Nah, jadi banyak dari teman-teman juga mana bukti burn-nya, mana bukti transaksi burn-nya, nggak ada link, nggak dikasih apa ya. Kalian tinggal masuk ke sini saja teman-teman. Di sini ada BRC20, di mana di BRC20 itu pembakaran 50%, dan di jaringan BEP20 itu 50% juga teman-teman ya. Dan ada yang bertanya juga, Bang, BRC20 yang di jaring apa, koin Breeze yang di jaringan BRC20 itu totalnya berapa ya? Totalnya teman-teman yang saya lihat itu sekitar 6, sekian triliun ya yang ada di jaringan BRC20. Itu pun masih bisa meningkat. Kenapa bisa meningkat? Tergantung ada orang yang nge-bridge ke jaringan BRC20 apa enggak ya. Ketika kalian nge-bridge dari BEP20 pindah ke BRC20, maka itu Breeze tersebut akan terrekod di jaringan BRC20, dan tentunya yang di jaringan BEP20 akan berkurang dan berpindah ke BRC20, kurang lebih seperti itu. Kalau total supply kita bisa melihat dari jaringan Binance Smart Chain teman-teman, total supply-nya ya di situ gitu ya kan. Patokan kita di jaringan Binance Smart Chain untuk total supply-nya ya. Bukan berarti di BRC20 ada 1 triliun, di BEP20 ada 1 triliun, enggak ya. Tergantung ketika ada bridge ya, di situ akan ada peningkatan karena bridge itu jembatan ya, memindah dari jaringan BEP20 pindah ke BRC20 ya. Begitu pula sebaliknya ya, jika dari BRC dipindah ke BEP ya sama saja, yang BRC berkurang BEP bertambah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin ini dulu ya perihal Breeze teman-teman, semoga sedikit membantu. Salam cuan.